Nah, untuk KPK Adik-adik, ini sebetulnya sudah kalian pelajari dari SD kan ya. Untuk menentukan KPK itu kan ada beberapa metode itu. Kalau kita mulai dari awal SD, kita diajari guru-guru kita dulu itu, ya. Yang pertama misalkan pakai tabel, ya kan? Kalau misal diurutkan di kelipatan itu, cari nanti kalau yang sama, maka itu KPK-nya. Terus cara yang kedua menggunakan pohon faktor, ya kan? Masing-masing dicari pohon faktornya. KPK itu berarti kalau ada yang sama ambil pangkat tertinggi, kalau nggak sama dikalikan semua, kan gitu ya. Terus cara yang ketiga dengan dibagi faktornya sampai hasilnya 1 semua, gitu kan? Pakai tabel itu ya. Yang terakhir adalah cara yang akan saya ajarkan di sini, ya. Metode smart solution-nya, metode lockdown. Nah, gini adik-adik, sebelum kita ke KPK yang perlu kalian ingat lagi adalah ketika kita bicara faktor, ya, faktor di sini kalau di kita Prima Agama, faktor kita istilahkan sebagai keluarga, ya, kita istilahkan sebagai keluarga. Misalkan gini, faktor dari 6 itu kan berarti 3, 2, 1 gitu ya. Nah, kita menyebutnya sebagai keluarganya 6. 6 itu keluarganya 3, 2, 1. Kemudian 12 keluarganya 6, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Jadi faktornya kita sebut sebagai keluarganya dan seterusnya. Nah, ketika kalian menemui KPK, kelipatan persekutuan terkecil, nama kelipatan kecil gitu ya, kelipatan kecil, maka yang perlu kalian garis bawahi adalah kecil kita coret, gitu ya. Jadi ketika kalian menemui kelipatan kecil ya, jadi kelipatan kalau ada kelipatan dari 2 bilangan ya, saling berkelipatan, maka yang kecil yang kita coret, ya, kecil kita coret, ya. Oke, jadi kita di sini pakai istilah lockdown, pakai metode lockdown, gitu ya. Gimana Kak caranya? Oke, saya contohkan. Ini ada beberapa. Misalkan kalian diminta mencari KPK dari 12 dan 16. Gimana caranya? Yang pertama, 12 ini kita lock, ya, 16 kita down. Nah, seperti itu adik-adik. Ya. Kemudian kita cari keluarga 12 yang bisa membagi habis 16. Keluarga dari 12 tadi apa? 6, 4, 3, 2, 1. Iya kan? Yang bisa yang bisa membagi habis 16 adalah 4. Ya, 4. Jadi 16 dibagi 4 berapa? 4. Oke, maka KPK-nya adalah 12 dikali 4. Itu ya. Nah, seperti ini. Mudah kan? Oke, kita coba lagi. Misalkan 54 dan 81. Ya. 54 kita lock, 81 down. Oke. Kita cari keluarganya 54 yang membagi habis 81. Nah, 27 kan habis membagi 81 ya. 27 itu kan faktornya atau keluarga dari 54. 27 habis membagi 81. Iya kan? 81 dibagi 27 berapa? 3. Oke. Maka KPK-nya adalah 54 dikali 3. Ya. Berapa nih? 54 kali 3. 162. Gitu ya. Oke. Coba lagi nih. Nah, kalau sudah lebih dari 2, kita lihat. Ada nggak dari angka-angka ini saling kelipatan? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, sekarang 9 kita lock, 12 dan 16 kita down. Ya. Kita cari keluarganya 9 itu
3 dan 1 ya. Nah, 12 dibagi 3 berapa adik? 4 ya. 4. Tapi 16 dibagi 3 kan tidak bisa. Ya, tidak bisa kan? Bisanya dibagi 1. Jadi 16. Nah, sekarang dilihat. Antara 4 sama 16 itu kan saling kelipatan. Betul ya? Betul ya? Ingat, kalau kelipatan, kecil dicoret. Jadi yang kecil ini kita coret. Ya, maka KPK-nya adalah 9 kali 16. Nah, berapa nih 9 kali 16? 144. Gitu ya. Oke, kita coba lagi nih. Ini. Seperti tadi, kita lihat dulu sebelum kita kerjakan, kita lihat dulu. Ada yang saling kelipatan enggak? Ada. 12 dengan 24. Iya kan? Saling kelipatan. Kalau kelipatan, yang kecil dicoret. Berarti ini kita coret. Ya. Jadi kita tinggal mencari 2 ini. Gimana? 15 kita log, 24 down. Ya, keluarga dari 15 yang habis membagi 24 adalah 3. Ya, 24 dibagi 3, 8. Maka KPK-nya adalah 15 kali 8. Berapa? 120 ya. 120. Oke. Mudah ya? Yuk kita coba lagi. Nah, ini lagi. Kita lihat lagi, ada nggak yang saling kelipatan? Oh, tidak ada ya. Nggak ada, berarti ini kita log 35 dan 42 down. Keluarga dari 25. 5, iya kan? 35 dibagi 5, 7. 42 dibagi 5, bisa enggak? Tidak bisa, bisanya dibagi 1, maka jadinya 42. Nah, sekarang antara 7 dan 42 saling kelipatan enggak? Iya. Ya, kalau saling kelipatan berarti kecil dicoret. Jadi kecil ini dicoret. Maka KPK-nya berapa berarti? Besar ini ya. KPK-nya adalah 25 kali 42. Berapa tuh? 25 kali 40, 1000 ya. 25 kali 2, 50. Jadi 1050. Ya, ini KPK-nya. Oke, yuk coba lagi ini. 16, 24, 36, 54. Nah, seperti tadi. Cari, ada nggak yang saling kelipatan? Nggak ada ya? Oke, tidak ada yang saling kelipatan. Berarti ini kita log. 24, 36, 54 kita down. Ya. Keluarga dari 16 berapa ada? Yang paling besar yang bisa menghabis ini 8 ya. 24 dibagi 8, 3. Tapi 36 tidak bisa dibagi 8 ya. Bisanya dibagi 4. Jadinya 9. Iya kan? 54 dibagi 4 tidak bisa. Bagi keluarganya yang lain 2. Bagi 2, 27. Nah, seperti ini. Nah, lihat. Yang saling kelipatan ada enggak? Ini saling kelipatan kan? 3 dengan 9 saling kelipatan. Kecil dicoret, yang kecil 3 dicoret. 9 dengan 27 saling kelipatan. Maka yang kecil dicoret. Ya. Sehingga apa? KPK-nya adalah 16 kali 27. Berapa 16 kali 27? 432 ya. 432. Nah, ini bisa dipahami ya. Oke. Aplikasinya gimana Kak? Nih aplikasinya. Nah, seperti ini. Kita ke apa ini berarti? Perbandingan ya. Nah, kita ke perbandingan. Perbandingan berbalik nilai. Ya. Jadi seperti ini Adik-adik. Misalkan gini. Adi dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 10 hari. Budi dapat menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam waktu 15 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama, berapa lama pekerjaan dapat diselesaikan?
Adi itu bisa menyelesaikan 10 hari. Budi bisa menyelesaikan 15 hari. Nah, ketika mereka bekerja bersama, berarti kan A ditambah B ya. Kalau mereka mengerjakannya secara bersama-sama, itu berapa lama bisa selesai? Nah, caranya seperti ini, kita memanfaatkan KPK, adik-adik. Gitu ya. Kita cari seperti tadi, KPK 10 dan 15. Berarti 10 kita lock, 15 down. Kan gitu. Keluarganya 10 itu 5 yang bisa yang bisa membagi habis 15. Ya kan? Kalau dibagi 5 kan 3 ya. 3. Maka KPK-nya adalah 30. Ya kan? Jadi ini adalah KPK-nya 30. Nah, sekarang caranya gimana supaya cepat? Ini saya langsung pakai cara cepat aja. Waktunya sudah lewat. 30 dibagi 10, 3. Ya. 30 dibagi 15, 2. Oke, kalau mereka bekerja bersama berarti kan ditambahkan antara A dengan B. Berarti antara 3 dengan 2 ditambahkan berapa? 5. Itu ya. Maka ketika mereka bekerja bersama ada berapa hari? 30 dibagi 5. Oke, 30 ini dibagi 5. Itu ya. Jadi sama saja dengan 6 hari. Gitu ya. Oke. Coba lagi berikutnya. Kita coba soal yang sesuai ya, yang mirip dengan tadi. Nah, ini misalkan Adi dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 15 hari. Adi dibantu Budi, berarti kan Adi sama Budi ya, bersama-sama ya. Adi dibantu Budi itu selesai dalam waktu 6 hari. Jika Budi bekerja sendiri, maka lama pekerjaan yang dapat diselesaikan berapa hari? Nah, yang tanyakan Budi. Nah, kita cari seperti tadi KPK. 6 dan 15. Iya, 6 kita lock, 15 down. Faktornya dari atau keluarga dari 6, 3. Bagi 15 dibagi 3 kan bisa ya, 5. Oke. Maka KPK-nya adalah 30. Ya, jadi ini KPK-nya 30. Nah, sekarang 30 dibagi 15 berapa? 2. 30 dibagi 6 berapa? 5. Kan gitu. Nah, yang ditanyakan apa? Budi bekerja sendiri. Kalau Budi bekerja sendiri kan dari bekerja bersama dikurangi pekerjaan Adi kan ya. Jadi 5 dikurangi 2. Iya kan? 5 dikurangi 2. Jadi kalau Budi bekerja sendiri itu sama saja dengan 30 dibagi 5 kurangi 2. 3. Jadi berapa? 10 hari. Oke? Itu ya. Ya, kita coba lagi. Yang mirip lagi. Nah, misalkan ini. Untuk mengerjakan soal ujian yang super sulit, Nurul memerlukan waktu 6 detik. Adel memerlukan waktu yang mengerjakan soal yang sama butuh waktu 9 detik. Sedangkan Wina dapat mengerjakan soal yang sama dalam waktu 12 detik. Nah, jika mereka mengerjakan bersama-sama, berapa lama soal super sulit tersebut dapat diselesaikan? Nah, kan gini. Seperti tadi sama. Nurul 6 detik, Adel 9 detik. Kemudian Wina 12 detik. Nah, terlebih dahulu kita cari KPK-nya. 6, 9 dan 12. Nah, antara ketiga angka ini 6 dan 12 kan saling kelipatan ya. Saling kelipatan. Maka yang kecil kita coret. Maka tinggal
9 log, 12 down. Ya, 12 kita bagi dengan keluarganya 9, 3. Hasilnya berapa? 4. Maka KPK-nya adalah 36. 9 kali 4 kan ya. Jadi ini itu KPK-nya 36. Oke. Nah, sekarang kita bagi nih, 36 bagi 6. 6. 36 bagi 9. 4. 36 bagi 12. 3. Ya kan? Nah, sekarang kalau mereka bekerja bersama berarti kan Nurul, Adel, dan Wina. Berarti 6 tambah 4 tambah 3. Berarti kan 13 ya. Maka kalau bekerja bersama 36 dibagi 13. Jadinya berapa nih? 2 10 per 13 detik. Gitu ya. Oke. Sudah bisa dipahami? Ya, kita coba lagi satu. Tambah lebih rumit lagi soalnya. Coba ini. Nah, seperti ini. Untuk membangun sebuah proyek gedung bertingkat, perusahaan A bersama perusahaan B mampu mengerjakan proyek dalam waktu 10 bulan. B dengan C 15 bulan. A dengan C 12 bulan. Berapa lama waktu yang diperlukan oleh ketiga perusahaan tersebut untuk menyelesaikan proyek gedung bertingkat jika bekerja sendiri-sendiri, yang B bekerja bersama-sama. Nah, berarti kita gini, kita tulis ya. A dengan B 10 bulan. B dengan C 15. A dengan C 12. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita cari KPK-nya. KPK dari 10, 12, 15. Nah, terlebih dahulu, ada enggak yang saling kelipatan? Enggak ada ya. Jadi ini kita log, ini kita dot. Oke. 12 dibagi keluarganya 10 dibagi 5 enggak bisa ya. Bagi 2, dibagi 2 berapa? 6. Ya kan? Kalau 15 kita bagi 10 enggak bisa, bagi 5 ya. Bagi 5 3. Nah, sekarang antara 6 dengan 3 saling kelipatan, yang kecil dicoret, ya kan? Maka KPK-nya adalah 60. Jadi ini KPK-nya adalah 60. Kan gitu. Oke. Nah, sekarang 60 dibagi 10. 6. 60 dibagi 15 itu 4. 60 dibagi 12. 5 ya. 5. Nah, sekarang jika ini kita tambahkan 6 tambah 4 tambah 5, itu berarti kan sama saja dengan ini kita tambahkan. Iya kan? Berarti apa? 2A tambah 2B tambah 2C kan gitu ya. 2A tambah 2B tambah 2C itu sama dengan 6 tambah 4 tambah 5. 15. Ya kan? Kalau A ditambah B ditambah C berarti sama dengan berapa? 15 dibagi 2 kan? 15 dibagi 2 berarti 7,5. Gitu ya. Jadi kalau mereka bekerja bersama-sama itu 7,5. Oke, sekarang kita cari kalau bekerja sendiri-sendiri. Kalau bekerja sendiri-sendiri kan berarti misalkan perusahaan A itu berarti sama saja 60 dibagi apa? Kalau A tambah B tambah C itu 7,5, kalau hanya A saja, berarti kan sama saja 7,5 dikurangi B ditambah C kan ya?
Ya, jadi A sama dengan 7,5 dikurangi B tambah C. B tambah C berapa? 4. Iya kan? 4. Jadi 7,5 dikurangi 4. Berapa? 3,5. Jadi kalau perusahaan A bekerja sendiri, itu butuh waktu 60 dibagi 3,5. Nah, ini berarti sama saja dibagi 7 tapi dikali 2 ya. Jadi 120 per 7 bulan. Oke. Nah, sekarang kalau B berarti 60 dibagi A plus B plus C 7,5. Berarti kalau B sama dengan apa? B sama dengan 7,5 dikurangi A plus C. Ya kan? A plus C berapa? 5. Ya kan? A plus C 5. Berarti kalau B itu sama saja 7,5 kurangi 5. Berarti 2,5. Berarti berapa nih? Bagi 5 kali 2. 120 bagi 5. 24 ya. 24 bulan. Oke. Terus C. C berarti 60 dibagi dengan apa kalau C? Berarti 7,5 dikurangi A tambah B. Iya kan? A tambah B. Berarti 7,5 dikurangi berapa? 6. Ya, dikurangi 6 berarti Pak 1,5. Jadinya dibagi 3 kali 2 berapa? 40 ya. 40 bulan. Jadi kalau perusahaan A bekerja sendiri itu selesai dalam 120 per 7 bulan, perusahaan B bekerja sendiri selesai dalam 24 bulan, perusahaan C bekerja sendiri selesai dalam 40 bulan. Nah, kalau masing-masing kalau bekerja bersama-sama, A ditambah B ditambah C berarti 60 dibagi dengan 7,5. Itu ya, berapa nih? 8 bulan. Oke. Itu ya adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini ada yang hilang satu. Kok bisa hilang kemana? Ke FPB. Jadi gini. Untuk mencari FPB itu sebenarnya enggak beda tipis dengan mencari KPK ya metodenya ya, yang sudah kita pelajari. Jadi bisa dengan cara pakai tabel, pakai kolom gitu kan, kolom-kolom gitu. Bisa pakai poin faktor juga, atau pakai pembagian dengan faktor juga. Atau yang terakhir ini kita istilahkan menggunakan metode selisih terkecil. Ya adik-adik ya. Selisih terkecil. Nah, penanamannya sama seperti yang KPK tadi, yang perlu kalian ingat. Jadi faktor itu kita ibaratkan sebagai keluarga gitu ya. Jadi kita istilahkan keluarga supaya lebih familiar. Nah, 6 itu berarti keluarganya 3, 2, 1. Saya kayak tadi ya. 12 itu keluarganya berarti 6, 4, 3, 2, 1 gitu ya. 12 juga termasuk. Itu ditanamkan di diri kalian dulu. Nah, untuk mencari FPB, misalkan nih contoh nih. Untuk mencari FPB misalkan seperti ini ya. Kalian mau mencari FPB dari 8, 12, 20, 44, 64. Maka langkah pertama yang kalian cari, yang harus kalian lakukan itu adalah cari selisihnya yang paling kecil. Ya, ini kan urut ya angkanya. Cari selisih yang paling kecil. Nah, selisih yang paling kecil itu kan ini. Ya kan? Selisih yang paling kecil ini 4. Nah, 4 ini sebagai calon FPB. Itu ya, sebagai calon FPB. Kenapa calon? Karena harus kita uji dulu. Itu ya, jadi kalau calon itu harus diuji dulu. Sebelum diputuskan ya. 4 ini habis membagi semuanya yang ada di sini atau tidak?
Kalau 4 ini habis membagi semua angka yang ada di sini, maka kita nobatkan 4 ini sebagai FPB-nya. Gitu ya. Tetapi jika tidak, maka kita cari keluarganya dari 4. Keluarganya dari 4 berarti kan 2 atau 1, ya. 2 atau 1. Jadi intinya harus bisa habis membagi semua angka yang ada di sini. Oke, itu ya. Contoh, nih. Jadi kita nggak pakai lockdown lagi ya, beda dengan KPK. 12 dan 16. 12 dan 16 ini selisihnya berapa? 4 kan? 4. Selisihnya adalah 4. Nah, 4 ini habis membagi 12 enggak? Ya. Iya kan? 4 habis membagi 16 enggak? Ya. Karena dia membagi keduanya, membagi habis keduanya, maka 4 adalah FPB. Gampang ya? Ketemu sudah jawabannya, ini FPB-nya. Oke. Berikutnya, coba nih wes. Ini selisihnya berapa? 27. Iya kan? Sekarang kita cek, ini sebagai nominasi, ya kan? Nominasi yang akan kita nobatkan sebagai FPB. Tapi kita cek dulu. 27 ini habis membagi 54 enggak? Iya, habis. Ya kan? Nah, habis membagi 81 enggak? Habis juga. Oke, berarti 27 itu ya sudah, ini adalah FPB-nya. Gampang ya? Ya, kita coba lagi ini. Kalau 3 ini gimana? 9, 12, 16. Selisihnya, coba. Ini selisihnya berapa? Yang kecil ya. Kalau ini kan selisihnya 3, ini selisihnya 4. Berarti yang kecil kan yang ini. Iya kan? Selisihnya 3. Nah, sekarang kita cek. 3 habis membagi 9 enggak? Iya. Habis membagi 12 enggak? Oke. Nah, habis membagi 16 enggak? Tidak. Kalau tidak, berarti kita ganti dengan keluarganya 3. Apa? 1. 1 habis membagi 16. Iya kan? Maka FPB-nya adalah 1. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan ini. 12 dengan 15, selisihnya berapa? 3. 15 dengan 24, 9. Berarti kan kecil yang ini ya. Kita cari yang selisih terkecil. 3 sekarang. 3 habis membagi 12, ya. Habis membagi 15, ya. Habis membagi 24 enggak? Oke, habis. Maka 3 adalah FPB. Oke, itu ya. Coba lagi nih. 15 dengan 24, ini selisihnya berapa? 9. Ini 6. Sedangkan ini selisihnya 15. Berarti yang paling kecil ini ya, 6. Oke, 6 habis membagi 24 enggak? Ya. 6 habis membagi 30 enggak? Oke, habis. Tapi 6 habis membagi 15 enggak? Tidak, berarti harus kita ganti dengan keluarganya 6, 3. Iya kan? 3 habis membagi 15? Ya. Habis membagi 45? Ya. Maka 3 adalah FPB-nya. Gitu ya? Bisa dipahami ya? Oke, contohnya gimana Kak? Contohnya gini. Ibu Ani membeli 18 buah mangga, 24 buah jeruk, dan 42 buah rambutan. Jika buah-buah tersebut akan diberikan kepada beberapa teman anaknya dengan bagian yang sama banyak, maka jumlah teman anaknya terbanyak yang dapat menerima adalah, jadi gini maksudnya adik-adik, 18 mangga, 24 jeruk, 42 rambutan itu mau dibagikan ke teman-teman anaknya. Dan setiap teman anaknya yang dapat bagian itu jumlahnya harus sama banyak. Mangganya ya harus sama, jumlah jeruknya ya harus sama, jumlah rambutannya juga harus sama. Nah,
berapa banyak jumlah yang harus sama. Jadi dikelompok-kelompokkan gitu ya, dikelompok-kelompokkan. Berapa banyak teman anaknya yang bisa menerima kelompok-kelompok buah yang sudah dikelompokkan tadi, yang jumlahnya sama tadi. Ya, nah itu kan menggunakan FPP ya, adik-adik. Yang menggunakan aplikasi dari FPP. Jadi kalau di sini mangga, jeruk, dan juga rambutan itu ada 18, 24, dan 42. Maka untuk mencari banyaknya teman yang bisa mendapat bingkisan ini atau banyaknya parcel lah ya, ada berapa banyak, maka kita cari FPP-nya. Ini selisihnya berapa? 6 kan? Ini selisihnya 18. Ya kan? Makanya selisih terkecil adalah ini. Selisihnya adalah 6. Nah sekarang 6 ini habis membagi 18 gak? Ya, habis. Habis membagi 24 gak? Ya, habis. Habis membagi 42 gak? Oke, habis. Yaudah, berarti 6 ini adalah FPP-nya. Artinya apa? Ada sebanyak 6 orang teman dari anaknya tadi. Jadi jawabannya adalah C. Itu ya.